Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran PAI-nya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang meneladani Nabi Muhammad SAW, yang mana pelajaran ini merupakan pelajaran yang ke-11. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar terkait dengan kewajiban kita meneladani Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang maksum. Apa artinya? Terjaga dari perbuatan dosa atau dari perbuatan salah. Dan juga Nabi Muhammad dijuluki dengan Al-Amin, artinya orang yang bisa dipercaya, orang yang dapat dipercaya, karena Nabi Muhammad apabila berbicara tidak pernah berbohong, dan apabila berjanji tidak pernah mengingkari. Beliau, Nabi Muhammad, selalu mengatakan sesuai apa yang dilakukan. Nah, di pertemuan kali ini masih meneladani Muhammad SAW di pelajaran ke-11. Kalau di pertemuan yang lalu kalian sudah menghafal tentang mengikrarkan terkait dengan Muhammad SAW qudwatuna, yang artinya Muhammad SAW adalah teladan kami atau teladan kita semuanya. Dan juga pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait bagaimana meneladani Nabi Muhammad SAW dalam beribadah. Nabi Muhammad selalu mengerjakan sholat lima waktunya, sholat berjamaah di masjid. Ini terkhusus untuk ar-rijal, dibiasakan untuk sholat berjamaah di masjid. Dan untuk an-nisa bisa sholat berjamaah bersama bundanya ketika di rumah, lebih baiknya seperti itu kalau an-nisa. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang teladan Nabi Muhammad SAW dalam kedermawanan. Kita meneladani Muhammad SAW dalam kedermawanan. Ada suatu kisah, di suatu hari Nabi Muhammad SAW pergi ke pasar untuk membeli makanan. Nah, di tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan kakek tua berpakaian kumal ataupun berpakaian yang lusuh. Dan Nabi Muhammad merasa kasihan, sehingga memberikan sebagian uangnya kepada kakek tersebut. Karena Nabi Muhammad merasa kasihan terhadap kakek tersebut. Ini adalah bentuk dari kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Nah, setibanya di pasar, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan anak kecil yang menangis karena kelaparan. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan uangnya juga. Dalam suatu keadaan saja Nabi Muhammad sudah memberikan uangnya kepada dua orang. Mulai dari perjalanan, Nabi Muhammad bertemu dengan kakek tua, Nabi Muhammad memberikan uangnya sebagian, dan bertemu dengan anak kecil, Nabi Muhammad memberikannya lagi. Ini adalah bentuk kedermawanan Nabi Muhammad SAW yang perlu kita contoh ketika bersedekah, berinfak kepada orang lain. Hendaknya kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dari keikhlasannya, bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam mendermakan apa yang dimilikinya. Ketika ada melihat orang membutuhkan, maka segera diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, ini adalah patut kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dari satu keadaan saja Nabi Muhammad sudah dua kali memberikan apa yang dimiliki kepada orang lain. Ini patut kita untuk contohkan. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan ikrar anak soleh. Ikrar anak soleh ini dianjurkan untuk dibaca ketika zikir pagi ataupun zikir petang. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
nabiyya, yang artinya aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ini anak solih harus bisa mengikrarkan seperti ini. Di pertemuan yang lalu sudah bisa, yang ini pasti lebih bisa. Barang siapa yang membaca ini di pagi hari 3 kali maupun di sore hari 3 kali, maka Allah akan memberikan keridhaannya di hari kiamat. Kalau Allah sudah ridho di hari kiamat, tentunya kita akan mendapatkan balasan, yakni surga. Bunyinya bagaimana? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Coba nanti dihafal sama kalian ya, sama adik-adik kelas 1 semuanya berusaha untuk menghafalkannya dan mengamalkannya. Mengamalkannya kapan? Dibaca ketika zikir pagi atau zikir petang. Zikir petang dimulai kapan? Dimulai dari setelah asar sampai maghrib. Kalau zikir pagi ini dimulai dari setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dibaca coba, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ini adalah tugasnya ya, mengikrarkan zikir seperti ini. Dikumpulkan melalui WhatsApp berupa voice note. Ya, dikumpulkan melalui WhatsApp berupa voice note. Kalau kalian mau membaca di bukunya juga boleh. Di bukunya itu di halaman 73. Silahkan nanti dibuka halaman 73, langsung dibaca di situ. Atau melihat di video ini juga boleh. Sama, intinya sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau di bukunya berbunyi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, juga boleh. Namun yang saya tulis di video ini lebih lengkap karena ada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba nanti dibaca ya. Ustaz coba baca sekali lagi, perhatikan baik-baik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ikuti setelah Ustaz ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Coba nanti dibaca berulang-ulang dan dihafalkan, dikumpulkan melalui WhatsApp berupa voice note. Sekian dari Ustaz, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.